Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kanegaran. Tentunya masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan pada hari ini dari Salam Channel kedatangan salah satu pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran. Tentunya beliau adalah salah satu manajemen yang ada di sanggar apa ya kalau nggak salah, pokoknya sanggar yang ada di Kecamatan Kanegaran. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, sebelum kita lanjutkan ngopi ngobrol pintar, terlebih dahulu jangan lupa stay tune di Salam Channel Kanegaran, tetap pantengin di ngobrol pintar. Baik, kembali bertemu dengan Salam Channel, masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan seperti apa yang kami sampaikan di awal, bahwasanya pada hari ini kita kedatangan salah satu pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran, dan beliau adalah pimpinan dari Sanggar Gluduk Taojen. Dan siapa beliau? Talenta muda yang ada di Kota Probolinggo, yaitu Mas Irul. Assalamualaikum Mas Irul, kita prokes dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu diketahui warganet, terutama yang ada di Kecamatan Kanegaran, Mas Irul ini talenta muda yang ada di Kota Probolinggo, tentunya di Kecamatan Kanegaran, dan dia berkecimpung di dunia seni, ya mungkin seni tradisi, Mas Irul ya. Tradisi. Oke. Sebelum kita lebih jauh, kabar sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Masih puasa. Selamat datang. Oh, masih puasa ya? Iya. Sorry. Ya, alhamdulillah kalau masih puasa. Bolong ada? Alhamdulillah belum. Oh, alhamdulillah. Jangan sampai. Belum bolong ya? Jangan sampai. Ya, Mas Irul, sekali lagi selamat datang di Salam Channel Kecamatan Kanegaran. Dan tentunya mungkin Mas Irul masih asing atau jangan-jangan sudah familiar nama Salam Channel atau tentunya di podcast Ngopi Ngobrol Pintar. Dan yang perlu diketahui Mas Irul, bahwasanya Kecamatan Kanegaran itu ada media sosial yaitu Salam Channel ya. Yang podcastnya itu Ngopi Ngobrol Pintar. Nantinya kita akan ngobrol sedikit banyak tentang pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran. Tapi dalam hal ini yang kita ngopi adalah Gluduk Taojen, salah satu sanggar yang ada di Kecamatan Kanegaran. Nanti apa-apa lah. Dan sebelum nanti dijelaskan apa itu sanggar Gluduk Taojen, kita ingin jelaskan dulu bahwasanya di program Ngopi Ngobrol Pintar kita mempunyai 4 indikator, Mas Irul. Ada yaitu ngopi pepi, ada publikasi, edukasi, promosi, dan informasi. Dan pada hari ini juga kita akan, sebetulnya warganet juga kepingin tahu sebetulnya apa sih promosinya, jadi seperti itu. Makanya kita mengundang dari Gluduk Taojen. Mas Irul, sudah pernah dengar program ngopi? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, subscribe saya sudah. Sudah. Ini yang perlu ini yang Mas Irul asli warga Kecamatan Kanegaran toh? Asli Kanegaran ya, produk Kanegaran dan KTP Kanegaran. KTP Kanegaran. Alhamdulillah. Dan ini adalah suatu potensi lokal yang ada di Kecamatan Kanegaran. Ya Pak Dewi harus dukung gitu loh dari pihak pemerintahan, terutama di Kecamatan Kanegaran. Kita dukung sebetulnya potensi lokal yang ada di Kecamatan Kanegaran tuh opus sih. Nah, seperti itu. Oke, Mas Irul, ada sebuah nama, tentunya sebelum ini ya, sebagai warga Kecamatan Kanegaran tentunya kita harus bangga karena potensi lokal yang ada di Kecamatan Kanegaran ya. Jadi kita mempunyai 6 kelurahan, Rul, Mas. Jadi 6 kelurahan itu Kelurahan Tisno, Sukoharjo, Kebonsari Kulon, Kebonsari Wetan, ada Kanegaran, ada Curagrinting. Dan 6-6-nya ini Mas Irul perlu diketahui bahwasanya 6 itu punya sanggar seni semua yang itu akan menjadi produk unggulan dari Kecamatan Kanegaran. Dan saat ini, hari ini juga di bulan puasa, kita juga mengundang Mas Irul sebagai pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran. Sebetulnya siapa sih Mas Irul dan siapa itu atau apa itu sanggar Gluduk Taojen? Nama yang agak unik sebetulnya warganet. Tapi sebetulnya gimana sih Gluduk Taojen? Makanya kita lihat, stay tune kita lihat apa Sanggar Gluduk Taojen.
Gluduk King Taojen adalah sebuah komunitas seni anak muda yang berada di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, tepatnya di Jalan Sunang Bonang, Gang Al-Hidayah, RT 5 RW 11, di bawah pimpinan Muhammad Khairul Anwar. Nama Gluduk King Taojen sendiri diambil dari bahasa Madura yang mempunyai arti biarkan ada gemuruh guntur, yang penting tidak hujan. Dan sebuah filosofi dari nama tersebut adalah adanya sebuah harapan yang besar bahwa sanggar seni perkusi ini mampu memberikan manfaat bagi anak-anak muda di lingkungan sekitar. Sejarah berdirinya Gluduk King Taojen sendiri berawal dari kebiasaan anak muda dalam bermain patrol di bulan puasa. Dan hal inilah yang melatar belakangi keluarga dari Khairul Anwar untuk mempersatukan anak-anak muda tersebut dalam sebuah sanggar seni perkusi. Gluduk King Taojen sendiri mempunyai karakter sendiri dalam bermain musik perkusi dengan menggunakan alat musik diantaranya saron, demung, peking, duk-duk, kendang, dan lain-lain. Mereka menyajikan lagu-lagu Nusantara dengan alunan harmonisasi sehingga warna musik mereka dapat diterima masyarakat. Berdiri tahun 2019, Gluduk King Taojen sudah mempunyai kurang lebih 25 personil yang mayoritasnya masih usia belasan tahun. Dengan dana swadaya keluarga, ternyata Gluduk King Taojen sampai sekarang mampu mewujudkan eksistensi dalam bermain musik perkusi dan memberikan warna tersendiri seni tradisi di kota Probolinggo. Oke, Mas Wirul. Namanya unik ya, Gluduk Taojen. Kalau bahasa apa ya? Bahasa kita ngobrol santai aja, Mas Wirul. Kalau saya bilang Gluduk Taojen, berarti bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesia. Berarti guntur, kok guntur apa namanya? Apa ya? Bledek tapi nggak hujan gitu ya maksudnya. Gimana Ya, Mas Wirul? betul. Oh gitu. Ya apa ceritanya itu Mas Wirul? Kalau dari katanya sih, dari namanya Nah, sebenarnya, nama itu sebenarnya sebuah harapan. Oh, sebuah harapan. Sebuah harapan. Iya, Sebuah harapan dari keluarga, terutama kita membentuk itu harapan yang besar setelah kita membuat nama ini untuk sekitar. Oh gitu. Sekitar. Kita melalui sekitar dulu, nanti baru melebar lagi. Jadi sejarahnya itu
awal mulanya tuh dari patrol sebenarnya sih. Oh gitu. Patrol bulan Ramadan. Oh patrol. Iya. Oh jadi sejarahnya memang berawal dari mungkin kumpulan anak-anak muda, mungkin dari rumah per rumah mungkin ngumpul awalnya, terus ya biasa namanya kita kan kalau anak-anak muda kalau dalam bulan puasa mesti ada patrol kan ya? Patrol. Gitu. Itu pun anggota kami ada di 1 RT. Oh 1 RT? 1 RT. RT berapa itu? RT 11. RT 11, RW 5. Iya. Perlu diketahui warganet bahwasanya Gluduk Takojen sekarang lokasinya di RT 5 RW 11. RT 5 RW 11 RT di 5, Kelurahan Keninggaran ya? Keninggaran. Pak Lurah Keninggaran. Nih RT 5 RW 11 ya. Pak Lurah sering main ke. Oh, Pak Lurah sering. Oh ya, itulah bentuk partisipasi, bentuk perhatian dari pemerintah, terutama Pak Lurah. Kalau nggak ada kegiatan malah ditanyain. Oh gitu. Iya, jadinya kan kita 1 minggu sekali ya harus ada kegiatan, entah itu latihan, entah itu kita bahas apa gitu, bahas peralatan musik gitu. Oh di iya. Sanggar. Apalagi Pak Lurah, saya juga ya ini Mas Irul, ayo kapan ini Gluduk di podcast ya, saya gitu. Ya ini sebuah janji gitu. Ya siap Pak Lurah, kita akan ini. Jadi ya sebetulnya kita nantinya kemarin kita sudah di Sanggar Mardi Budoyo dan itu sekarang ya di Sanggar Gluduk Taojen. Jadi tuh nantinya akan bergiliran karena di program ngopi ini kita kan semuanya akan mempromosikan potensi lokal yang ada di Kecamatan Kanigara. Oke, kembali Mas Irul. Jadi sejarahnya Gluduk Taojen namanya itu seperti itu ya? Iya, ya memang kalau kita ada di kita mempunyai acara. Ya, yang diharapkan satu itu Gluduk Keng Taojen. Oh gitu ya. Cuman jadi istilahnya gini, jarno wes gluduk sebenarnya ngejautan, gitu ya. Di perkawinan manapun itu yang diharapkan. Kalau punya orang punya hajatan, contohnya gini, jarno wes gluduk sebenarnya nggak hutan kan, gitu ya. Kalau hujan mungkin ya bukan sebetulnya hujan itu berkah gitu loh. Tapi kan di satu sisi kan ketika kita punya kegiatan yang mungkin agak yang penting itu kan juga akan bukan mempengaruhi ya, akan sedikit membuat kita untuk bersabar kan gitu Mas Irul. Jadi seperti itu Mas Irul. Itu Gluduk Taojen ini berdirinya sudah berapa tahun sampai sekarang? Sudah berjalan 2 tahun lebih ya. 2 tahun. Sekarang 2021 berarti 2019 kita berdiri. Jadi waktu terkumpulnya ya kita harus berdiri nama Gluduk Keng Taojen itu waktu Pawe Agustus. Pawe RW. Sebelum COVID itu sebelum COVID. Kalau nggak salah COVID itu paling nggak 2019 tapi di bulan-bulan terakhir. Makanya kan dinamakan COVID-19. Jadi kan COVID-nya itu tahun 2019 berarti kan akhir-akhir itu ya. Oh Agustus 2019 mungkin ya. Iya, jadi kita setelah itu kita bahas banyak teman-teman. Aku pengen belajar saron, pengen belajar dengung terus apa gitu. Ya warga sekitar. Jadi memang semuanya. yang ikut yang jadi anggota itu bukan anak-anak Sanggar sebenarnya. Oh. Jadi anak-anak yang mempunyai kemauan, mempunyai bakat di bidang lain lah. Kemudian orang tua mereka itu mensupport. Akhirnya kita ini dari keluarga itu, dari bapak, terus adik saya juga itu, ya udah yuk kita ajarin gini. Jadi memang idenya itu dari keluarga sendiri, keluarganya Mas Irul? Iya, memang dulu dari adik tuh memang kan dia kan di Sanggar kan, ikut Sanggar, kemudian dia sudah bisa mengenal. Iya, sudah bisa, terus berjalan adanya patrol setiap bulan Ramadan itu kalau nggak patrol kita ditanyain, kalau kita patrol bawakan lagu itu terus bosan, jadi harus aransemen lagu dari situ awalnya. Kak, berarti sampai saat ini Gluduk Taojen ini berdirinya memang swadaya keluarga ya? Swadaya keluarga. Saya juga swadaya keluarga. Terus alat-alatnya dari mana Mas? Ya dari kita sendiri, beli gitu. sendiri gitu. Dari jadi sendiri. ada duit, ada rezeki. Oh gitu. Gitu. Jadi memang disupport ya sama orang tua juga disupport. Terus dari diri saya juga nyupport, entah itu dari beli ini. Ya memang nyicil sedikit demi sedikit. Jadi membuatnya sampai besar itu sampai
ada keretanya, ada dekornya. Itu yang bikin anggota semua, Mas. Oh gitu. Mulai dari gergaji, besi, dari Pembuatan alat musiknya. alat musik kita sudah bisa bikin. Ya, bikin sendiri itu ya. Kalau ada beberapa yang beli Oh gitu. dari cuma luar. aksesorisnya, jadi kayak sasis keretanya, jadi seperti Iya. itu ya. Itu buat sendiri ya. Buat sendiri. Malah sekarang ini sudah proses bikin sendiri, Apa sudah itu, Mas? bikin saron. Oh saron. Saron sama demung. Oh saron sama demung. Ini Jadi- masih belajar bikin saron. Soalnya saron itu lekuannya yang Iya, sulit. ini. Kalau demung kemarin sudah bisa bikin. Bisa. Sudah bisa bikin. Sebenarnya alat musiknya yang ada di Gluduk Taujen itu apa aja sih Mas? Kalau yang saya tahu mungkin ya namanya yang mungkin selama ini kan yang duk-duk itu kan ya. Iya. Ah. Ada duduk, Duduk. ada basak juga, ada bas air, Bas, ada sama saron, saya. ada Iya. demung, ada gendang, Iya. terus ada gong, Oh ada gong. ada gong, Hmm, ada gong. itu dimainkan oleh satu persatu ini ya personil ya. Satu persatu. Atau Jadi, mungkin satu personil bisa megang dua alat musik mungkin bisa nantinya. iya ya? bisa, cuman lebih fokusnya satu alat musik ya satu orang. Sampai sekarang personil berapa Mas Irul? Personil kurang lebih ada 25. 25? 25. Itu anak RT itu semua ya di Iya, JD? Ha? itu artinya. Wah, hampir sama dengan bedol desa itu. Jadi yang pasti warganet sebetulnya apa yang menjadi harapan dari pemerintah adalah kita tuh akan menggali potensi lokal yang ada di masing-masing daerah. Sebenarnya anak muda ini adalah salah satu contoh di lingkungan RT RW. Jadi mereka tidak berbuat yang aneh-aneh gitu. Jadi awal dari Gluduk Taujen adalah mereka berawal dari kebiasaan mereka patrol di bulan puasa. Padahal di satu sisi patrol kan membangunkan orang sahur ya. Jadi berkembang sampai beberapa tahun akhirnya ya inilah adalah bukti salah satu contoh kebiasaan itu sebenarnya kalau memang kita arahkan yang lebih baik insya Allah akan bermanfaat. Sepakat lagi Mas Irul? Iya, sepakat sekali. Jadi seperti itu dan sampai saat ini mungkin Gluduk Taujen siapa sih yang nggak kenal Gluduk Taujen? Jujur kalau di Kecamatan Kadegan memang banyak ya. Jadi kita ada yang musik ini kan terinspirasi mungkin dari musik-musik daerah yang di luar daerah kalau nggak salah Iya. ya. Jadi kalau nggak salah biasanya kalau di semi pro kan kita mesti membawakan apa namanya mengirim apa ya delegasi kesenian mungkin dari Pulau Madura. Jadi Iya. namanya kan apa itu? Namanya apa itu Mas jeneng Mas? Kalau namanya itu daul. Daul ya. Terus ada yang apa namanya musik duk-duk kan seperti Duk-duk, itu yang kita kan mesti mendatangkan dari dari Pulau Madura, dari Sumeneb, Bangkalan seperti inspirasinya memang dari sana Mas. Dari sana. Awalnya memang dari patrol. Kita nggak pernah tahu yang namanya daul terus apa gitu. Oh, gitu. Ternyata memang ada kesenian dari perpaduan dari beberapa alat ini yang Iya. namanya itu daul di Madura. Oh, Akhirnya gitu. kita menginspirasikan sana. Kita ambil dulu lagunya, Iya, kita inspirasikan dulu. Iya, iya. Setelah kita bisa, baru kita membuat aransemen sendiri gitu. Oh, Kalau gitu. kita langsung bikin aransemen sendiri, kalau tanpa ada yang, karena kan kita kan belajarnya kan otodidak. Iya, Otodidak. Kita ndak kesana langsung, kita lihat di YouTube, terus ada ini apa? Adik saya tuh bisa ngarang lagunya. Oh ini dari sini. Oh gitu. Jadi Jadi mungkin partiturnya dicari sendiri kan, iya seperti itu betul. ya. Jadi yang pasti warganet yang perlu dipahami bahwasanya ini adalah salah satu contoh komunitas anak muda. Jadi mereka juga terinspirasi mungkin di luar daerah. Nah, pertanyaannya satu. Yang paling tua umur berapa Mas? Yang paling tua kalau untuk personil sendiri. Iya, personilnya. Maksudnya Yang ikut menabuh atau iya, maksudnya? musisinya lah. 35 ya kalau nggak salah. Yang paling tua 35. 35. Wow. Karena 35. rata-rata memang semuanya masih sekolah. masih sekolah, masih pelajar sekolah. ya. Ada yang SD, ada yang Oh, yang SD ada. SD ada yang SMP. Oke. Pertanyaannya Mas Irul, jadi terkadang anak muda itu gengsi kan ya. Kalau kita bilang bahwasanya Gluduk Taujen adalah seni tradisi, ya jadi kan mungkin agak tradisional, jadi kan ketika
dihadapkan dengan musik band. Sebetulnya kan beda kan ya, kalau Beda, anak-anak beda. muda sekarang kan boleh, wah aku mending band. Tapi Beda. saya juga kaget kalau personilnya sampai 25 orang dan itu paling tua umurnya 35 tahun, paling tua sebetulnya, paling ini. Dan ini adalah sebuah apa ya? Sebuah keajaiban, ada anak-anak muda yang bisa apa ya, bisa menggandrungi, bisa menyukai seni tradisi ya. Kalau latihannya gimana tuh Mas Irul? Kalau latihan ya sebenarnya sanggar itu rumah pribadi sih. Oh gitu. Iya. Jadi rumah-rumah pribadi ya, bukan maksudnya kalau kita berbicara mas sanggar mungkin itu bangunan utuh yang memang semuanya fokus di sana. Enggak. Yang mungkin difasilitasi oleh siapa? Oh ini tidak Enggak. malah. Memang rencananya ke depan mau bangun di sebelah rumah itu ada kayak bangunan gitu lah, kayak pendopo rencananya. Oh gitu. Iya. Terus memang kalau sanggar sekarang ini kan ada di belakang rumah. Di belakang rumah, bukan di belakang rumah. Yang di belakang rumah itu sebenarnya ruangan yang lebar, itu dapur sebenarnya. Oh, yang gitu. dipakai buat latihan, buat kita diskusi. Kalau latihan ya tetap ada di depan rumah, kadang di depan. belakang gitu. Jadi Nggih, terus kalau latihan tetangga-tetangga itu malah support sekali gitu loh. Jadi ada yang bawa makanan, terus Oh, gitu. Kapan mau latihan? Kok enggak pernah latihan gini? Oh, itu pernah terjadi sering malah kalau ada orang meninggal kayak. Iya. Meninggal itu pun kita kan enggak mau latihan juga. Soalnya sekali Iya. nabu satu RT itu kedengaran. Nggak Mas. perlu pakai mic kan, Nggak perlu pakai sound mic. ya. Jadi Iya, suaranya itu memang kedengeran. seperti itu. Jadi kita vakum, itu malah ditanyain kok enggak apa-apa sudah gini. Nanti selesainya nanti kesini makan ya. Wah, ini kok mana ada gini. Tapi sampai saat ini ya Mas Irul, di luar dari kita pandemi COVID-19 ya, itu sempat kalau di hajatan pernah Mas Irul? Iya pernah. Oh pernah? Pernah. Tetap kita kalau waktu itu kan memang ada di hajatan. Iya. Waktu masih dibuka pertama. Ya kita tanyakan dulu izinnya gimana, terus nanti prosedurnya gimana, apa sudah dapat dari izin dari pemerintah setempat atau kelurahan atau kecamatan setempat Iya. gitu. Ternyata ya ada, ya berarti kita tetap pakai masker, kita protokol tetap kita ketat gitu loh. Iya. Soalnya kan saya sendiri kan nggak ikut nabuh kan Mas. Iya. Jadi saya yang mantau dari luar, takut ada anak-anak yang ini. Karena saya kan seksi dokumentasi. Iya. Yang jenengan kan yang di manajemen nih, ya istilahnya bahasanya manajer lah kan ngono kan itu. Iya. Ya, jadi meskipun pandemi pada waktu awal-awalnya memang juga sempat ada hajatan yang ingin mengundang, jadi tenaga jasanya kan seperti itu. Kalau boleh tahu Mas Irul, misalkan saya punya gawe ya, mau mantu. Terus kalau mau ngejob itu berapa? Waduh, ini kalau ngejob ini kadang kita tuh kan harganya kan ada ringnya kan. Jadi acaranya itu gimana? Kalau minimalnya kurang lebih kita tuh ambil udah dapat video dari kita sendiri. Oh, paketan, satu Iya. paket lah, jadi seperti itu. Jadi, iya. Jadi mungkin warganet khususnya yang di Kota Probolinggo atau Kecamatan Kanigaran bisa kok nanti kalau memang punya gawe atau punya hajat, kalau mau menghubungi Gluduk Taojen ya mungkin nanti bisa ke Mas Irul atau mungkin bisa langsung di alamat ini ya di Sunan Bonang, di RT Jalan 5. Sunan Bonang, RT 5 RW 11 ya, atau langsung ke sana, atau mungkin bisa mau cari info-info bisa di Kecamatan Kanigaran juga bisa gitu. Dan nantinya akan di deskripsi akan nanti kami juga sampaikan kontak person dari Mas Irul apabila ingin Kita juga punya Oh iya, YouTube. Oh juga punya. Iya. Oh ya, ini warganet. Jadi dari Gluduk Taojen sendiri juga salah satu media promosi ya memang di media sosial. Media kan, sosial gitu. itu yang paling utama. cepat itu ya. Jadi channelnya apa Mas? Channelnya Gluduk King Taojen Percussion. Oh, Gluduk Taojen, Gluduk King Taojen. King Sebenarnya Taojen. Gluduk tapi nggak hujan kan gitu Iya. kan ya. Itu sebenarnya ini sebuah nama yang unik dan ini menjadi kuda hitam kan gitu. Jadi orang biasanya kan kalau kita kenal di Kecamatan Kanigaran ada banyak Mas seni tradisi perkusi di situ. Jadi ada Banyak. namanya
yang di Bonsari Kulon Lake ya. Ya, ada. Sorry, yang Bonsari Kulon Lembu Ireng, ada Lembu Lembu Ireng. Terus ada di Bonsari Wetan Lake. Lake. Iya, terus ada yang di Curah Grinteng Wali Songo. Wali Songo. Nah, termasuk yang Kelurahan Kanigaran yaitu Gluduk Taujen. Di Sukarjo juga ada nanti keseniannya, kalau nggak salah Jalan Bodak itu yang akan ditonjolkan. Oh iya. Jadi 6 kelurahan ini semuanya ada potensi lokalnya Mas Irul. Makanya jenengan sebagai warga Kecamatan Kanigaran tentunya bangga gitu loh. Alhamdulillah. Oke Mas Irul, sampai saat ini bukan prestasi ya. Prestasi yang pernah diraih apa Mas? Kalau prestasi sih kemarin kita dapat juara 3 lomba patrol. Lomba patrol? Lomba patrol 2000... kota 2021. Oh 2021. Acaranya live ya? Virtual enggak? Virtual. Oh virtual. Oh iya virtual. Jadi ya ini adalah salah satu apa ya? Salah satu solusi sebenarnya Mas Irul. Jadi ketika kita mau berkarya di tengah pandemi COVID-19, ya kita kan tidak boleh sampai mengundang massa jumlah banyak. Nah, kan seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Pandemi COVID-19 otomatis jope akeh sing bukan di cancel ya, di ini ya, di pending dulu kan ya. Nah, jadi ya wajar lah semuanya. Jangan kan pelaku seni, pokoknya hampir semua pelaku usaha ya mungkin agak terdampak. Kita juga ya terdampak kan seperti itu. Tapi ya ini namanya ujian dari yang Maha Kuasa kan. Kita juga nggak tahu sebetulnya kapan datangnya, kapan berakhirnya kita juga nggak tahu. Nah, di tengah pandemi ini apa yang sudah dilakukan Gluduk Taujen? Ya kita itu bikin konten. Oh konten, bisa lihat di channel YouTube-nya ya? Ada. Oh iya, oke. Bikin konten, terus kalau bulan Ramadan ini kita rutin apa di itu? patrol. Oh patrol? Iya, jadi kita bikin kendaraan lebih kecil lagi dari yang biasanya yang besar itu. Kalau yang besar kan keretanya ya? Keretanya kan 7 meteran kan. Kalau ini cuman 2,5-3 meter. Oh patrol masih jalan? Jalan tiap malam. Oh tiap pagi, bukan tiap malam. Ya tiap malam kasihan yang tadarisan. Tiap pagi. Tujuan dari patrol sendiri adalah kan membangunkan orang yang sahur. Jadi ya tetap berarti jam 2 jam gitu. Iya, jam 2 kita berangkat, keliling kampung, keluar kampung, lewat Mastrip, lewat Sunan Bonang. Oh gitu. Tapi keberadaannya gimana? Nggak apa-apa ya sama masyarakat, sama warga? Itu dia. Kalau nggak patrol, loh kemarin kok udah lewat sini. Iya kemarin lewat sana. Nah itu yang menarik Mas Irul. Jadi bahwasanya ketika kita punya niat yang baik, insya Allah masyarakat akan menerima. Iya. Malah setiap patrol itu ada yang ngasih kue, minuman gitu. Malah nanti, Mas besok ke ini ada yang nelpon, Mas besok ke gang ini ya, Mas kita tunggu ya. Hah? Ini kapan ini kok ngerti? Padahal nggak pernah lewat gang itu Mas gitu loh. Oh iya besok, akhirnya teman-teman besok lewat gang ini jangan sampai lupa gini. Oke langsung sana. Ternyata istilahnya ditanggap gitu. Ditanggap ini. Kapan-kapan mampir rumah. Oh siap. Lewat aja nanti, Mas Ferry gitu aja. Oke siap, langsung suruh berhenti. Berarti sampai sekarang keretanya punya 2 ya, jadi yang khusus untuk bulan puasa mungkin ya. Untuk bulan puasa, cuman kita bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 alat. Oh 6 alat. Apa aja itu Mas 6 Mas? 6 itu ada kenongan, ada kenong telok. Iya, kenong telok itu, terus ada saron sama demu, terus ada kanan kirinya tuh ada 4 bass. Iya. 4 bass. 4, 2, 5, 6 ya, 7 ya. 7. Kapan-kapan nanti kita Gluduk Taujen kita undang lagi dengan membawa 7 alat musik, atau nanti kita yang akan datang di Sanggar Gluduk Taujen, kita juga ingin melihat cara ini sebenarnya bagaimana proses latihannya sebetulnya Mas Irul. Itu sebenarnya dibuat latihan. Jadi kan ada kan tiap malam enggak mesti semuanya bisa. Besok ada yang sekolahnya kan ada yang seling. Jadi nanti koordinasi, Mas aku enggak bisa. Nanti ini saya, oh ya wis nanti ini pakai ini. Jadi enggak semua. Baru kalau malam Minggu kadang semuanya ikut semua gantian gitu. Jadi yang perlu dipahami warganet bahwasanya berkarya berkarya itu tidak, hitungannya kan gini, di tengah pandemi COVID-19 ya berkarya tetap harus jalan, termasuk seperti apa yang dilakukan oleh Gluduk Taujen, bahwasanya COVID-19 bukan menjadi halangan untuk berkarya. Karya mereka adalah selama bulan puasa ini Gluduk Taujen
mempunyai etikat baik, mempunyai niatan baik dalam membangunkan sahur, yaitu dengan melaksanakan patrol keliling, dan itu menjadi dijadikan apresiasi oleh warga Kecamatan Kanegaran khususnya. Ya, jadi untuk anak muda, berkaryalah di jalan yang benar, dalam artian yes, seperti patrol itu membangunkan ya memang harus ini ya, patrol yang memang harus di jalannya ya. Dalam artian ya jangan yang, maksudnya kalau memang patrol ya patrol, jangan sampai kemana-mana kan gitu loh. Kan mungkin takutnya ada oknum yang memanfaatkan momen patrol itu sendiri, Mas Irul ya. Ya mendingan kita ikut patrol seperti apa yang disampaikan Mas Irul gitu loh, daripada kita trek-trekan ya seperti itu kan ya. Ya mungkin ini kan akan lebih bermanfaat karena kan manfaatnya juga buat orang lain kan gitu loh. Oke, Mas Irul, pandemi COVID-19 sebetulnya harapan ini ya alhamdulillah COVID ini sudah agak landai. Sudah insya Allah di Kota Probolinggo sudah berapa persen lah, hampir 0% ya untuk yang apa namanya yang positif. Jadi kita nggak tahu perkembangan terakhirnya sampai sudah seberapa, yang pasti harapannya Mas Irul di tengah pandemi COVID-19 ini ya, ada nggak harapannya kepada pemerintah? Ya mungkin nanti bisa disampaikan kepada pemerintah atau mungkin di Kecamatan Kanegaran, apa sih yang menjadi harapan pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran? Iya. Ya siapa tahu nanti Bapak Wali Kota mendengar aspirasi kan seperti itu. Ya sebenarnya untuk harapan itu banyak sebenarnya. Iya. Cuman yang lebih utama itu kan kita diberikan ruang untuk menyalurkan bakat yang potensi lokal. Itu yang utama. Jadi kadang kan kalau kita diberikan ruang, itu kan beda dengan kita ada job di luar sana. Karena memang utama dari berdirinya sanggar ini kan kita bukan untuk bisnis. Kalau kita mikir bisnis, nanti kamu harus dapat sekian, berapa persennya kita ambil ini. Itunya enggak ada yang seperti itu. Jadi kita memang potensinya untuk anak-anak sekitar kita ajarkan, kita didik. Kalau kita diberi ruang, itu apresiasi tersendiri untuk diri mereka gitu ya. Terus ada sebuah wadah. Iya. Kalau di kita, kalau anggaplah kita ini kan yang memiliki ya, founder terus pendirinya, itu tidak dapat apa kan, cuma nama. Wah, alhamdulillah sudah dapat berkembang. Cuman yang untuk dilihat sama orang kan pemainnya kan. Iya, benar. Itu rasa bangga lah gitu. Ya, kepuasan. Ya, seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Nggak ada, cuman ya semoga ke depan ini kita tambah ruang itu diperlebar, kita dirangkul. Sepakat. Iya. Diperlebar dan dirangkul. Ya seperti nanti semi pro ini, wah kita harus keluar ini, harus main di. Ya, saya nggak bisa menjelaskan ini semi pro ada apa enggak, karena yang pasti saya pribadi saya juga nggak tahu ada apa enggak, karena kan di tengah pandemi ini semua kegiatan ya ini ada program pemerintah pusat semuanya akan direfocusing. Ya, semoga aja kita berdoa semoga aja semi pro ada, karena di situ adalah ruang kita. Jadi ruang bagi pelaku seni itu sebagai wadah ingin menunjukkan eksistensinya kan sebetulnya. Betul, gitu Mas Irul ya. Jadi warganet ini adalah sebuah harapan dari pelaku seni, harapan tulus dari hati dari pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran. Mereka ingin diberikan ruang seluas-luasnya untuk bisa mengembangkan bakat dan seninya. Jadi kalau boleh jujur, mereka tidak minta modal kan seperti itu ya. Jadi mereka tidak minta dana, tapi di satu sisi mereka juga butuh ruang yang cukup untuk bisa mengapresiasikan keseniannya di tengah kita juga menyadari bahwasanya kondisi ini tidak kita inginkan sebetulnya kan seperti itu. Jadi harapannya adalah semoga pemerintah, baik itu pemerintah kota dan mungkin stakeholder yang lainnya bisa menampung aspirasi dari pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran. Jujur Mas Irul, yang tidak ada COVID ini, Pak Camat itu punya angan-angan besar. Kita akan mengadakan pawai 1 hari 1 malam. Jadi pawai dalam artian pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran. Jadi semua 6 kelurahan kita undang pawai untuk menghibur warga Kecamatan Kanegaran. Awalnya ada itu di tahun 2020 awalnya. Jadi kita ingin menggandeng. Dulu kan kalau nggak salah Mas Irul pernah ngisi di sini kan ya? Ya, pernah. Acara apa itu? 2 kali. 2 kali ya? 3 kali diundang waktu nyambut Ibu Bupati. Iya.
Bupati apa gubernur? Gubernur ya? Iya. Gubernur. Iya, jadi ya kita ingin ngundang semuanya. Kalau kemarin kan mungkin kita ngundangnya hanya beberapa sanggar, karena kan keterbatasan, ya mungkin keterbatasan anggaran. Tuh, hanya kita Pak Camat juga punya inisiatif. Ayo kita undang semuanya. Jadi kita pawai keliling semuanya. Sudah nanti malamnya jadi satu titik, nanti titiknya di Kecamatan Kanigaran itu sebetulnya. Tapi di tengah pandemi ini kita kan tidak boleh, protokol kesehatannya tidak boleh sampai mengundang massa yang banyak. Dan untuk itu Mas Irul, sekali lagi itu adalah harapan dari pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanigaran. Ya semoga harapan-harapan ini adalah doa yang terijabah kan seperti itu Mas Irul. Jadi sekali lagi warganet berkarya tidak mengenal waktu sebetulnya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti Gluduk Takojen adalah sebuah contoh bahwasanya komunitas anak muda apabila mereka diarahkan, insya Allah akan menjadi hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Oke. Mas Irul, sekali lagi terima kasih Mas Irul atas, saya juga berterima kasih atas kedatangan ini forum silaturahmi. Dan harapan saya jangan lupa tetap like, comment, subscribe di channelnya Salam Channel. Dan untuk itu kita minta kontak personnya nanti biar kita cantumkan di deskripsi YouTube, bahwasanya tetap kecamatan akan bersinergi dengan pelaku-pelaku UMKM, pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanigaran. Jadi seperti itu. Baik warganet, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Irul, pimpinan salah satu di manajemen Gluduk Taojen. Ini adalah sebuah ngobrol pintar. Dan sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.